Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman. Ini terima kasih atas kehadirannya, Mas Ahmad Saifuddin ya. Ini rekan saya, saudara saya, teman saya, menongkrong juga ya. Jadi pada malam ini Mas Ahmad bakal bawain materi ya tentang cyber security, khususnya bagi kita para apa ya orang-orang yang berkecimpung di bidang filantropi yang mencoba untuk apa ya eh, membuat website crowdfunding kita itu bisa lebih aman dalam menjalankan tugasnya di penggalangan dana online seperti itu. Nah, tapi dari berbagai apa namanya perkembangan kita tahu bahwa security itu jadi satu momok penting yang harus kita jaga gitu karena selain campaign itu program yang kita itu baik juga, tapi alangkah baiknya kita juga menjaga data donatur itu tetap terjaga di tempatnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini saya perkenalkan ya. Di sini ada Mas Ahmad Syafudin. Ini kalau saya bacakan ini saya capek sendiri ini pengalamannya ya. Jadi beliau selain sebagai founder ya teman-teman di angkasa.io. Beliau juga sering malang melintang di berbagai industri, baik itu swasta maupun pemerintah. Terakhir mau diajak ke kabinet nggak mau ya? Nggak bisa bebas kalau terjun ke O- kabinet. Oke, ini saya bacakan ya. Ini Mas Ahmad Syahbudin ini CRTP, CRTP banyak sekali ya. Ini kalau kita bahas tentang CRTP ini Certified Red Team Professional ya. Jadi emang berfokus di simulasi serangan dunia nyata termasuk bypass quality control gitu ya. Ada CRTE, Certified Red Team Expert, level lanjut dari CRTP, fokus pada eksploitasi Active Directory gitu. Ada CRTO, Certified Red Team Operator. Ini kompetensinya di bidang simulasi Advanced Persistent Threat. Fokusnya adalah menguji kemampuan untuk menjalankan operasi red team berbasis skenario dunia nyata gitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi emang Mas Ahmad ini emang spesialisnya di bidang security dan sudah banyak membantu uh, orang juga termasuk saya gitu ya di bidang security dan di luar juga banyak membantu. Oke, mungkin sekilas segitu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti Mas Ahmad bisa menambahkan gitu Mas Ahmad ya. Monggo Mas Ahmad, waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas. Oke, terdengar Mas Ahmad. Oke, jadi malam ini kita diskusi ringan, santai, tapi semoga bisa membawa manfaat untuk pelaku dan pengelola website filantropi atau donasi. Nah, kenapa ada acara ini? Itu kemarin Mas Rita ngontak, Mas, ada waktu nggak untuk sharing atau diskusi tentang security? Oh, ada. Kemudian dibuatlah acara ini oleh Mas Ridwan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Fokus di security, kurang lebih ada kalau sekarang di 18 international certification di bidang IT security, mulai dari CRTP, CRTE, sampai yang ISO 27000 lead auditor. Dan di sini juga ada yang certified blockchain expert. Jadi selain di security, biasanya juga auditor untuk yang blockchain. Blockchain contohnya di eh, crypto dan lain-lain itu sudah dari tahun 2017 menekuni salah satunya di keamanan di kripto. Jadi mulai dari penetration testing, kemudian segala rupa tentang security sudah bergelut kurang lebih di 8 tahun terakhir. Jadi nama saya Ahmad, pekerjaan utama saya sebagai petani dan eh, mantan dari yang pernah muncul di Hall of Fame, Hack the Book dan Try Hack Me. Jadi Hack the Book dan Try Hack Me itu adalah forum khusus hacker di mana itu biasanya dimunculkan 50 sampai 100 hacker top dunia.
Nah, ini kebetulan former di situ dan pernah jadi nomor satu dari 2 juta security antusias dunia. Kemudian fokus di Red Team, juga security researcher. Jadi dan di security researcher ini kita sampai diakui dari Europe punya threat intelligence asli Indonesia. Jadi satu-satunya threat intelligence yang sudah diakui Eropa itu punya kami. Kemudian fokus juga di DevSecOps team. Jadi kalau zaman dulu fokusnya di DevOps, nah sekarang itu mulai di DevSecOps. Nah, kita juga fokus di situ. Kemudian eh, punya beberapa sertifikat ProLab Hack the Box. Jadi khusus hacker yang muncul di Hall of Fame itu biasanya harus menyelesaikan beberapa tantangan dan hampir semua certified di Hack the Box itu kita punya semua. Dan co-founder dan chief hacking officer di angkasa.io dan pentesting.id. Itu untuk alamat email di bim@pentesting.id dan untuk Instagram bisa kontak di bims.hn. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti kita diskusi santai-santai saja malam ini, tapi semoga bermanfaat. Oke, Siap. next Mas Ridwan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bicara dulu di cyber in number. Apa itu cyber in number? Yaitu jumlah eh, total cyber threat yang ada di dunia. Jadi pada tahun 2024 itu ransomware attack itu sekitar hampir 500 juta serangan. Jadi naik dari 12% dari tahun lalu. Malware attack-nya itu sendiri di 5,5 miliar serangan, naik 2%. Intrusion attempt, ini biasanya termasuk DDoS dan lain-lain, itu 6,3 triliun intrusion attempt. Cryptojacking, nah ini yang biasanya mulai marak setelah pandemi, itu bisa berupa judul serta web-web yang ngelink ke aneh-aneh, itu cryptojacking itu di hampir di 140 juta. Dan yang mulai banyak serangannya itu di IoT malware. Jadi kalau mungkin pemerintah sekarang menggaitkan eh, IoT, semuanya berdasarkan IoT, IoT. Jadi banyak serangan itu dari IoT karena rata-rata yang menggunakan IoT itu tidak memproteksi dirinya. Jadi salah satu botnet, kemudian DDoS itu menggunakan IoT sebagai salah satu IP untuk menyerangnya. Dan itu ada sekitar 112 juta IoT yang di dalamnya ditanami malware untuk melakukan serangan ke web-web yang akan diserang. Jadi sekarang yang mulai banyak itu di IoT malware karena banyak yang belum ngeh bahwa IoT itu bisa dijadikan botnet untuk cyber attack. Jadi ini cyber in number pada tahun 2024, data ini valid. Jadi nah data ini itu hampir di seluruh dunia dan banyak di Indonesia itu rata-rata diserang tapi nggak sadar bahwa dirinya itu sudah diserang. Jadi website pemerintah itu sangat banyak yang diserang dan sudah di take over, tapi pemerintahnya itu nggak sadar karena mereka mungkin nggak punya tools untuk mendeteksi ini sudah diserang atau tidak. Dan sedikit informasi, jadi ada metode baru untuk jenis serangan. Ini namanya eh, stealing. Jadi eh, kalau teman-teman sering nyimpen password itu di web dan lain-lain, itu cookiesnya itu bisa di steal. Jadi di situ bisa langsung nge-grab untuk yang username password. Jadi banyak di dunia dalam sana itu nggak menjual untuk eh, ngehack ini ngehack itu tidak. Jadi mereka ngejual akun untuk bisa masuk ke sebuah website. Nah itu yang paling bahaya karena yang punya website itu nggak sadar bahwa username mereka itu sudah di take over oleh pihak yang tidak berwenang dan itu dijual aksesnya. Jadi kalau hari ini ada serangan dan lain-lain itu sudah tidak heran karena di dunia dalam sana itu
mulai banyak yang menjual akun untuk bisa masuk ke sebuah web, baik itu pemerintah, web swasta, atau web lainnya. Nah, itu eh, introduction sebelum kita diskusi lebih lanjut. Jadi ini tahun 2024 itu jumlah serangan yang ada di dunia itu sangat banyak. Oke, next Mas Ridwan. Nah, setelah melakukan eh, namanya itu OSINT, Open Source Intelligence, bisa dipastikan lebih dari 85% website yang digunakan di dunia filantropi itu basisnya adalah WordPress. Jadi malam ini akan coba sedikit difokuskan ke WordPress karena lebih dari 85% website yang digunakan itu berdasarkan WordPress, khususnya di yang berkaitan dengan filantropi. Jadi seluruh web di dunia, WordPress itu eh, termasuk yang paling banyak digunakan dari yang lainnya, yaitu 43% dari seluruh global website. Ini sangat banyak karena yang lainnya itu didominasi oleh bahasa pemrograman lain dan khusus untuk WordPress ini di 43%. Dan hampir 70 juta postingan itu ada di web yang berbasis WordPress per bulannya. Yang menariknya, 96% dari vulnerability atau kerentanan atau celah keamanan yang ada di WordPress itu berdasarkan dari plugin. Karena kita tahu sendiri bahwa WordPress itu sistemnya based on plugin. Nah, ini 96% jenis serangan itu eh, menggunakan plugin untuk masuk ke web. Dan dari 96% plugin yang digunakan, itu 61% didominasi plugin dan themes yang sudah out of date. Berarti di situ tidak di-update. Jadi out of date plugin itu menyumbang 61% dari celah keamanan yang dimiliki oleh WordPress. Jadi bisa kita tarik kesimpulan awal bahwa kebanyakan celah keamanan itu berdasarkan dari plugin. Itu di WordPress. Next, Mas Ridwan. Oke, jadi kita eh, lebih dalam lagi untuk bicara tentang ancaman di WordPress. Jadi khusus di tahun 2024 itu hampir ada 8.000 new vulnerabilities, berarti ada celah keamanan baru pada tahun 2024. Di mana dari WordPress-nya itu sendiri, WordPress Core itu cuma 7 buah dari total 8.000, hampir 8.000 vulnerability atau celah. Sedangkan 96% yaitu nilainya 763 itu berdasarkan plugin. Jadi kalau teman-teman banyak menggunakan plugin, itu mungkin ada satu atau dua dari plugin tersebut yang menyumbang celah kerentanan. Dan dari 800 vulnerability baru itu yang disumbang dari tema yang digunakan di WordPress itu jumlahnya 4%, yaitu 326 celah keamanan. Jadi baru 1 tahun aja khusus di 2024 itu ada 8.000 celah keamanan. Kalau kita tarik mundur, celah keamanannya berapa? Itu lebih dari 300.000 celah keamanan khusus di WordPress. Jadi sangat banyak cara untuk bisa dijadikan ancaman di web yang berdasarkan WordPress. Ini lumayan menarik karena base celahnya itu adalah plugin. Nah, dari contoh 8.000 vulnerability baru, itu hampir 70% itu celahnya itu eh, tidak celah yang aktif. Kenapa tidak celah aktif? Karena biasanya ini eh, tidak dapat dieksploitasi secara langsung. Dia biasanya menggunakan pihak kedua
atau chain lain untuk bisa mengeksploitasi celah tersebut. Jadi hampir 70% itu dia itu ada dependensi dari celah lain. Jadi dia biasanya gabungan untuk bisa menjadi celah baru. Dan 19% itu dapat dieksploitasi secara langsung. Contohnya, teman-teman install plugin, plugin itu secara langsung ketika diinstal itu bisa langsung jadi celah. Dan contohnya install plugin A. Plugin A itu ketika diinstal, si attacker atau si hacker ini bisa langsung take over web teman-teman. Itu di 19%. Kalau yang 70% itu dia menggunakan celah lain untuk digabungkan di plugin yang diinstal supaya menjadi celah. Jadi di sini jelas ya, untuk yang 19% itu nginstal itu bisa langsung jadi celah, jadi bisa take over web. Kalau yang 70% dia ada dependensi dari data lain untuk bisa masuk ke web tersebut. Dan 11%-nya itu dia membutuhkan biasanya 3 atau lebih celah keamanan untuk digabungkan supaya bisa menjadi celah baru. Jadi di sini celah di WordPress itu dari 300.000 celah keamanan itu bisa disimpulkan bahwa 19% ketika install plugin dia bisa langsung take over web. 70% install plugin, plugin tersebut berpotensi menjadi celah keamanan. Dan 11%-nya itu menggabungkan beberapa, jadi bukan cuma 2, 3, atau 4 eh, data lagi untuk bisa menjadi celah baru. Jadi di WordPress itu celahnya bisa dikategorikan seperti ini. Dan jika kita breakdown lebih lanjut, jadi 43% dari 300.000 celah keamanan tersebut itu tanpa autentikasi bisa langsung masuk ke sebuah web. Jadi bisa masuk dan langsung take over. Jadi tanpa autentikasi atau small interaction. Jadi di situ install plugin langsung ke take over. Kalaupun tidak ke take over, install plugin dia langsung mendapatkan username password untuk bisa masuk ke web tersebut dan men-take overnya. Sedangkan 43% lainnya itu uh, low privilege. Jadi contohnya plugin itu kan biasanya ada kontributor dan subscriber. Nah, itu berpotensi 43% itu bisa menjadi celah. Jadi kalau 43% di awal itu install, klik, langsung bisa take over, 43% orang yang kontributor di situ, contohnya plugin A, dia punya beberapa kontributor, ketika kontributornya itu dia menanamkan script tertentu JS atau PHP di situ, dan itu biasanya bisa menjadi backdoor, itu bisa menjadi celah untuk bisa take over di WordPress. Dan 12%-nya itu membutuhkan privilege untuk contohnya administrator, author, dan editor. Jadi biasanya kan untuk di WordPress itu ada 3 privilege ini, administrator, author, dan editor. Jadi untuk bisa masuk dan men-take over web, dia butuh username password dari admin, atau username password dari author, atau username password dari editor. Jadi kalau kita breakdown lagi, WordPress street-nya itu tahun 2024 itu sekitar 8.000 vulnerability baru dari total lebih dari 300.000 celah keamanan yang ada di dunia. Kemudian di breakdown lagi, ternyata dari celah tersebut 43% itu install plugin dan attacker atau hacker itu bisa langsung take over web. Kemudian 43% dan 12% lainnya itu membutuhkan eh, autentikasi. Jadi mungkin di sini sudah jelas ya untuk jenis keamanan di WordPress. Ini langsung diskusi aja. Jadi kalau pengen langsung nanya juga boleh. Boleh kan ya Mas Ridwan? Boleh sekali ya Mas Ahmad. Boleh, Oke, boleh. kita diskusi santai aja. Oke, jadi dari trade
yang ada di atas kita bisa kelompokkan menjadi eh, top cyber threat yang ada di WordPress. Yang pertama itu kita sudah tahu adalah vulnerable plugin dan themes. Jadi biasanya yang menjadi common celah itu adalah uh, unpatched. Jadi ketika ada patch, bagusnya itu selalu di-update. Dan biasanya teman-teman itu biasanya nih kalau plugin ada update itu sering di-ignore. Bener kan? Padahal ketika ada update itu biasanya ada salah satu bagian untuk menutup vulnerability yang sudah ditemukan sebelumnya. Jadi ketika ada eh, update theme atau plugin itu segera diupdate. Karena biasanya eh, supply chain attack target itu menggunakan populer plugin. Dan biasanya behavior atau kebiasaan orang Indonesia itu ada plugin yang berbayar, dia nyari yang gratis untuk trial dulu. Betul? Banyak. Nah, jadi biasanya untuk eh, seperti itu, kalau pola pikir saya sebagai attacker, itu plugin yang berbayar dimodif, kemudian untuk dibuat null update. Jadi untuk update-nya itu dimatikan kan biasanya gitu untuk yang nyari plugin yang berbayar tapi dibuat gratis. Jadi di dalamnya itu sudah dimodif. Jadi yang dimodif itu bukan cuma untuk null plugin tapi di dalamnya bisa saja ditambahkan script untuk bisa menjadi backdoor. Dan itu biasanya untuk scriptnya itu di obfuscate, jadi diacak sehingga tidak ketahuan bahwa di dalamnya itu sudah ditambah malware ketika sudah di obfuscate code-nya. Itu benar ya. Jadi vulnerable plugin itu memegang paling tinggi karena behavior user dari WordPress ketika ada plugin berbayar pengennya gratis dulu untuk testing. Oke, threat kedua itu adalah brute force dan credential stuffing attack. Kemudian nanti ada DDoS. Jadi apa bedanya brute force dan DDoS? Kalau brute force itu orang pengen masuk contohnya ke WP admin itu dengan kombinasi username password. Contohnya saya punya kombinasi username 100.000 username, punya kombinasi eh, abjad angka itu untuk password. Jadi brute force ini dia menggabungkan username password untuk dilakukan eh, attacking di sini menggabungkan username A dengan password A itu digabungkan bisa masuk atau tidak. Itu dikombinasi dan permutasi sehingga itu adalah menggabungkan intinya untung-untungan dengan menggabungkan username password itu bisa masuk ke sebuah web atau tidak. Itu yang namanya brute force and credential stuffing attack. Jadi dia fungsinya untung-untungan untuk masuk ke sebuah web dengan menggabungkan kombinasi username dan password. Nah, biasanya teman-teman di Indonesia ini tidak begitu aware bahwa seharusnya untuk page login itu di limit. Jadi ketika salah itu harus di limit. Ketika proses masuk beberapa kali salah itu harus di limit. Ketika tidak ada limit ketika proses masuk itu bisa digunakan attacker untuk menyerang dengan menggunakan metode yang namanya brute force dan credential stuffing attack. Sampai sini jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Kemudian top threat selanjutnya itu adalah phishing dan malicious redirect. Jadi biasanya kalau web-webnya itu sudah lumayan banyak pengunjungnya, kita sebagai attacker biasanya mengcloning yang sama persis, kemudian itu seolah-olah adalah website kita. Sehingga kalau usernya itu tidak hati-hati, dia mengklik web lain yang mirip web kita, dan dia secara tidak langsung eh, memasukkan username password ke dalam situ. Jadi biasanya
untuk redirect itu seperti itu. Dan phishing itu biasanya teman-teman di Indonesia masih banyak yang belum aware terhadap phishing. Jadi phishing itu banyak macamnya. Ada web phishing, ada email phishing, ada WA phishing, dan Telegram phishing. Jadi itu banyak macamnya dan itu seolah-olah mengatasnamakan seseorang yang berhak dan itu biasanya direct ke web tertentu yang bukan web seharusnya untuk melakukan proses login dan scam. Jadi proses scam itu seperti itu. Jadi eh, kebanyakan seperti itu. Jadi untuk phishing dan malicious ini lumayan banyak untuk biasanya attacker itu mengcloning sebuah web dan itu dijadikan web phishing atau web scam. Nah, eh, top threat selanjutnya itu SQL injection dan cross-site scripting. SQL injection itu biasanya attacker bisa input dan merubah data yang ada di dalam server. Masuknya seperti apa? Itu biasanya 95% itu masuknya dari form. Jadi kalau teman-teman webnya itu pasti ada form untuk email, untuk username, untuk password, untuk data-data lain, itu rentan terhadap jenis serangan yang namanya SQL injection. Jadi SQL injection ini biasanya jenis injeksi, jadi script tertentu yang dimasukkan biasanya ke form yang ada di sebuah website, di mana jika tidak disanitasi, berarti di sini tidak diamankan dengan benar web tersebut dengan script tersebut, attacker atau hacker itu bisa masuk ke sebuah web dengan cuma bermodalkan satu script nggak panjang, nor satu petik sama dengan satu itu bisa masuk sebagai admin. Itu salah satu contoh dari SQL injection. Jadi SQL injection ini attacker bisa take over semuanya, bisa merubah data, bisa take over server dan lain-lain. Itu biasanya masuk di SQL injection awalnya. Nah, ini banyak case-nya, itu biasanya selanjutnya adalah ngekstrak data user dan lain-lain. Itu celah yang digunakan adalah SQL injection. Jadi ketika ada data breach dan lain-lain, bisa dipastikan itu celahnya berasal dari SQL injection. Jadi SQL injection itu script yang digunakan untuk masuk ke sebuah web atau sistem di mana itu biasanya masuknya itu dari form yang ada di web tersebut. Apapun jenis formnya. Apakah itu message, apakah itu form username, password, email, dan lain-lain. Itu dari SQL injection. Kemudian ada yang namanya cross-site scripting. Jadi cross-site scripting ini beda dengan SQL injection. Dia bisa mengubah di dalamnya. Kalau cross-site scripting ini digunakan untuk merubah tampilan yang ada di web. Jadi di sini sudah kelihatan bedanya. Kalau cross-site scripting itu sampai masuk ke dalam, kemudian eh, sampai bisa ngubah dan mengekstrak data. Kalau cross-site scripting ini biasanya webnya itu bisa di redirect ke page lain atau merubah tampilan web. Jadi biasanya kalau SQL injection pasti ada yang namanya cross-site scripting. Tapi kalau ada cross-site scripting belum tentu ada SQL injection. Di sini sudah kelihatan bedanya. Jadi kebanyakan juga di Indonesia itu balik lagi karena WordPress itu biasanya plugin dan themes dan itu tidak diverifikasi codingannya sudah benar atau tidak, codingannya itu bisa dimasuki SQL injection atau tidak, karena SQL injection ini bisa diatasi itu dari jenis codingan. Jadi kalau teman itu lempeng-lempeng aja user apa update themes atau menggunakan themes dari luar tanpa dilihat jenis codingannya, itu bisa jadi di dalamnya sudah ada eh, celah untuk bisa melakukan SQL injection. Kemudian ada celah lainnya itu supply chain attack. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, supply chain attack ini eh, mostly
teman-teman yang biasanya di WordPress itu pengen menggunakan plugin berbayar, tapi nyari yang gratisan. Nah, ini biasanya itu yang dinamakan malicious code hidden atau dipirate. Jadi di dalamnya itu dirubah skripnya sehingga premium themes dan pluginnya itu menjadi gratis. Padahal di dalamnya sudah dimasuki script khusus untuk bisa men-take over web tersebut. Jadi di dunia cyber itu tidak ada yang gratis. Jadi kalau ada yang gratis itu wajib dicurigai. Itu yang dinamakan dengan zero trust. Jadi kita tidak boleh percaya apapun yang ada di dunia maya atau di internet. Kita wajib untuk curiga terhadap apapun yang ada di dunia maya. Itu yang dinamakan supply chain attack. Jadi dia tidak direct langsung nyerang webnya, tapi dia bisa menitipkan script khusus dari yang uh, uh, premium team dan plugs yang sudah dibajak. Dan biasanya plugin-plugin yang gratis itu kan biasanya teman-teman nggak ngecek nih pluginnya ini aman atau tidak. Sebenarnya ada salah satu cara atau web yang bisa melakukan pengecekan itu. Namanya itu webnya adalah virus total. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin menginstal plugin atau themes, itu bisa diupload dulu filenya itu ke yang namanya virus total. Nah, di virus total itu banyak threat intelligence yang bakal menganalisa di dalamnya itu ada script malicious atau tidak. Jadi jangan gampang percaya kepada sesuatu yang gratis. Karena tidak ada yang gratis di dunia cyber. Karena server aja berbayar. Dan coding juga membutuhkan copy untuk bisa encer pikirannya. Jadi ketika ada sesuatu yang gratis, jangan percaya. Karena di dalamnya itu hampir 99% itu disusupi script khusus. Dan selanjutnya adalah DDoS attack. Jadi kita bicara tetap top threats di dunia filantropi. Yang terakhir itu adalah DDoS attack. DDoS attack itu adalah bahasa gampangnya itu adalah banjir request atau banjir network. Jadi network yang seharusnya jalan biasa kemudian dimasuki traffic atau gampangnya itu dimasuki mobil eh, berbarengan. DDoS attack kalau bisa digampangkan bahasanya itu adalah macet di network. Jadi biasanya ini ciri-ciri dari DDoS attack itu biasanya webnya menjadi slow respon. Jika terus-menerus biasanya adalah webnya tidak tersedia atau webnya down. Ini bisa dilihat dari CPU dan bandwidth itu biasanya selalu lebih dari 95% biasanya. Jadi ini yang common di Indonesia, web-web di Indonesia mereka dengan eh, kesadaran penuh tidak melakukan sanitasi karena biasanya untuk ngatur traffic dan lain-lain itu biasanya bagusnya itu dibakkan WAF. Nah, banyak di Indonesia itu masih belum yang menggunakan WAF. Banyak juga yang menggunakan untuk yang WAF gratis. Contohnya Cloudflare itu WAF gratis, tapi WAF-nya itu masih bisa diakalin. Jadi salah satu eh, dari kegiatan tim kami itu adalah melakukan eh, lab untuk simulasi. Jadi ini masih bisa diakalin atau tidak dan lain-lainnya. Ketika masih bisa diakalin, berarti tugas kami adalah melakukan riset supaya tidak bisa diakalin lagi. DDoS attack ini masih banyak kita jumpai di web-web di Indonesia, terutama web-web pemerintah dan web-web filantropi itu sangat rentan dengan DDoS attack. Padahal itu ada cara supaya itu webnya itu tidak down walaupun trafficnya itu tinggi. Salah satunya menggunakan load balancer, kemudian CDN dan lain-lain itu untuk salah satu cara untuk mencegah terjadinya DDoS attack atau flooding attack. Nah, ini ada 6 eh, top threat yang biasanya ada di eh,
web filantropi yang menggunakan WordPress dan spesifik case-nya itu yang ada di Indonesia. Karena balik lagi, orang Indonesia itu sukanya ambil dan pakai tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Itu valid ya? Valid. Makanya MBG laku ya. Valid. Hah? Makanya MBG laku ya. Oke. Ya. Nah, selain yang 6 di atas, ada beberapa cyber threats lain. Contohnya adalah remote code execution attack. Jadi kalau kita di 3 slide awal itu kan nginstal plugin webnya itu bisa langsung di take over. Betul kan? Nah, take overnya itu kayak gimana? Itu take overnya ada yang menggunakan remote code execution attack atau RCE attack. Jadi plugin yang teman-teman install itu di dalamnya sudah ada eh, code khusus yang di obfuscate di mana itu code-nya itu bisa dipanggil. Jadi tidak perlu username password sebagai admin, sebagai author dan lain-lainnya, cukup memanggil RCE yang sudah diinstal di plugin tersebut, web tersebut, seluruhnya itu bisa di take over. Itu yang namanya remote code execution. Cara menanggulanginya kayak gimana? Kalau teman-teman sudah menggunakan WAF, biasanya WAF itu sudah mempunyai pattern khusus yang mengenali ini jenis RCE atau tidak. Sehingga ketika code-nya itu dipanggil, itu sudah diblok dari WAF tersebut. Kemudian yang lagi marak di Indonesia itu spam link injection attack atau DTTP yang namanya web judul. Jadi hampir semua web pemerintah itu biasanya dititipin judul dan paling gampangnya itu adalah web yang menggunakan WordPress untuk diselipin judul. Judul ini masuknya dari mana? Dia menggunakan plugin-plugin gratis. Jadi mereka mengunggah sesuatu plugin gratis yang seharusnya berbayar. Ternyata di dalamnya dia balik lagi ke RCE. RCE tersebut digunakan untuk menaruh web-web judul di web yang teman-teman punya. Jadi teman-teman itu tidak melakukan apa-apa, tapi attacker itu atau hacker itu dia melakukan RCE dan dia memasang web judul di webnya teman-teman. Itu spam atau link injection attack. Masuknya dari mana? Masuknya dari plugin bisa, dari proses scripting bisa, bisa dari SQL injection. Kemudian cyber threat lainnya itu ada yang namanya CSRF, Cross Site Request Forgery. Ini biasanya di form yang ada di website. Jadi contohnya user satu dia login. CSRF ini adalah user satu itu bisa masuk ke dalam web dan merubah atau masuk ke user 2. Jadi user satu ini yang seharusnya sebagai user, ternyata dia bisa loncat ke user 2 dan melakukan aktivitas yang dimiliki oleh user 2. Jika di eskalasi lebih lanjut, namanya menjadi privilege escalation. Jadi yang seharusnya user satu, dia bisa menjadi user 2 bisa menjadi author, author bisa menjadi admin. Jadi itu bisa masuknya dari form. Jadi harus diamankan khusus itu khusus di bagian form karena web-web filantropi pasti di dalamnya ada form yang harus diisi bagi usernya. Itu harus diamankan dan menjadi perhatian khusus. Nah, bedanya dengan SSRF. SSRF ini kalau tadi dia satu user itu bisa privilege escalation. Nah, SSRF ini dia melakukan privilege escalation, tapi dia bisa men-take over web-web yang masih satu server dengan user web ini. Jadi kalau CSRF itu masih dalam satu domain, SSRF ini ternyata bisa loncat ke domain-domain lain yang masih dalam satu server. Masuknya dari mana? Masuknya dari form-form yang ada di website. Jadi form itu banyak menjadi pintu celah untuk attacker melakukan serangan.
Kemudian yang sebelum tahun 2020 itu yang namanya XXL atau XML External Entity Attack. Jadi yang berkaitan dengan XML kemudian eh, melakukan request, ternyata requestnya itu tidak hanya dikirim ke server tapi dikirim juga ke attacker. Itu namanya XML External Entity. Jadi dikirimnya itu bukan cuma ke server tersebut, tapi dikirim juga ke attacker. Ini kelihatannya kayak gimana? Kelihatannya itu biasanya webnya itu jadi berat karena di dalamnya XML yang seharusnya satu arah ternyata dia dikirim ke banyak eh, banyak eh, endpoint. Jadi biasanya webnya itu eh, menjadi lemot dan ini bisa digunakan untuk eskalasi celah lebih lanjut. Nah, yang sebelum tahun 2020 yang banyak rame juga itu adalah ransomware via WordPress backdoor. Jadi backdoor itu adalah bisa RCE dan lain-lain. Kalau RCE kan dia men-take over webnya. Kalau ransomware itu backdoor-nya itu digunakan untuk mengenkripsi sesuatu yang ada di dalam web tersebut. Jadi di ransom. Itu biasanya juga dari plugin yang gratisan. Jadi selain 6 yang top threat-nya itu masih ada minimal 6 cyber threats lainnya. Nah, lanjut Mas Ridwan. Nah, di tahun 2024 ini ada cyber threats yang mulai berkembang dan ini cukup meresahkan, yaitu karena mulai AI itu banyak digunakan, jadi attacker atau hacker itu tidak manual melakukan serangan, tapi dia membuat AI yang dirubah skripnya di mana AI ini tugasnya 24/7 untuk scanning semua web yang ada di dunia, tugasnya adalah untuk menemukan vulnerability based on plugin detection. Contohnya, plugin A ini digunakan dan ini ada celah keamanannya. Kalau saya mikirnya sebagai hacker, itu saya membuat AI khusus yang di dalamnya adalah melakukan scanning seluruh web yang ada di dunia khusus untuk web-web yang menggunakan plugin A tersebut. Jadi si hacker itu bakal punya list semua web yang ada di dunia yang menggunakan plugin tersebut dan nantinya bakal di testing. Ini bisa di attack atau tidak itu dengan mudah itu bisa menggunakan AI. Ini yang mulai banyak di 2024 akhir sampai 2025 saat ini. Jadi tidak harus mantengin laptop atau server untuk melakukan serangan, tapi kalau saya sebagai attacker, saya cukup membuat script khusus yang based on AI, tugasnya adalah melakukan scanning ke semua web yang di atau yang menggunakan plugin yang sudah terdeteksi vulnerable. Nah, yang menarik perhatian selanjutnya adalah zero day exploit. Kalau biasanya ketika plugin ada vulnerable itu biasanya ada update. Ketika ada vulnerability atau celah keamanan, tapi belum ada update-nya, ini yang dinamakan dengan zero day. Jadi zero day itu adalah celah keamanan baru yang biasanya itu belum diketahui dan patch-nya itu belum tersedia. Jadi biasanya attacker ini cepat-cepatan dengan vulnerability researcher. Jadi ketika ada zero day exploit, attacker itu cepat-cepatan ngetek atau scanning menggunakan AI untuk menemukan web-web apa saja yang menggunakan plugin tersebut dan belum di-patch. Itu yang namanya zero day exploit. Jadi kalau digabungkan zero day dengan AI ini sangat powerful untuk bisa mengetahui web-web mana saja yang rentan untuk bisa diserang. Kemudian tren yang terbaru adalah web-web sekarang itu base-nya adalah API atau Headless Point Exploit. Jadi di sini attacker itu tidak menyerang webnya secara langsung, tapi dia menyerang endpoint dari API yang digunakan oleh CMS dari web tersebut.
Jadi ini yang sedang banyak dieksploit oleh hacker-hacker di luar sana. Jadi dari top trade, kemudian 6 trade lainnya, kemudian yang lagi marak dan paling sering digunakan adalah 3 base ini. Jadi yang paling menarik, based on AI, based on zero day, dan based on API. Jadi teman-teman selain cuma ngamanin webnya, ini juga harus ngamanin API. Karena balik lagi, web-web sekarang itu tidak hanya berbasis pada eh, front end, tapi di dalamnya juga ada back end atau API. Next, Mas Ridwan. Jadi best practice nih buat teman-teman yang ada di dunia filantropi. Yang pertama itu untuk mengamankan sebuah web berbasiskan WordPress itu adalah selalu update. Kemudian selalu menggunakan password yang kuat karena supaya tidak bisa di brute force. Itu bagusnya itu adalah menggunakan kombinasi yang unik dan kalau bisa dilengkapi dengan 2FA. Kemudian limit login attempt. Ini balik lagi supaya menghindari DDoS dan brute force. Kemudian install security plugin. Ini ada FortFan, security dan eh, sebagainya. Ini bagus untuk diinstal dan secara berkala itu dilakukan scanning ke web-web yang teman-teman punya sehingga bakal ketahuan mana yang harus diupdate, mana yang terindikasi punya celah dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah setup firewall. Jadi firewall itu gunakan yang mudah tapi reliable. Contohnya di Angkasa dan Cloudflare. Kenapa Angkasa reliable? Karena kita riset hampir 5 tahun terakhir dan kita punya threat intelligence asli Indonesia yang sudah diakui dari Europe. Jadi satu-satunya di Asia Pasifik mungkin yang sudah diakui dari Europe. Kemudian secara berkala itu lakukan backup. Jadi ketika ada apa-apa itu sudah ada backup dan bisa di recovery. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan SSL. Kemudian admin itu wajib diganti nih. Kebanyakan orang Indonesia karena mungkin proyeknya banyak, itu username passwordnya itu selalu default admin, admin atau admin 123, passwordnya admin 123 dan lain-lain. Jadi default admin itu wajib diganti karena tahun 2015 sampai tahun 2018 teman eh, rekan-rekan saya itu belum zamannya AI tapi sudah membuat skrip khusus itu coba scanning dan lain-lain ternyata masih banyak yang menggunakan admin username yang default. Kemudian langkah selanjutnya adalah set correct user role dan permission. Di sini gunanya itu kalau tadi itu ada eh, CSRF dan SSRF ini bisa masuk dari eh, user roles dan permission yang tidak sesuai. Jadi ketika ada user roles di situ wajib ditentukan dan di set limitnya. Kemudian disable XML RPC jika tidak digunakan. Dan yang termasuk paling penting adalah protect wp-config.php dan .htaccess. Karena ketika ini ditemukan, si attacker itu dengan sangat mudah, nggak sampai 5 menit itu bisa men-take over web. Jadi ini wajib diamankan untuk wp-config dan htaccess. Dan kebanyakan teman-teman itu ketika ada error, itu masih menampilkan WordPress yang digunakan itu versi berapa. Baiknya ketika di situ ada error page itu di hidden cukup di 403 atau 404. Jadi jangan sampai itu di situ muncul script yang di dalamnya itu menunjukkan WordPress versi berapa yang digunakan karena balik lagi ketika attacker mendapatkan informasi kecil saja itu bisa digunakan untuk menyerang web tersebut. Contohnya versi sekian, satu web versi di bawahnya itu bisa digunakan attacker untuk menyerang web tersebut. Kemudian selalu monitor uptime dan malware. Kemudian eh, pilih hosting
dan WAF yang reliable dan secure. Jadi kalau menggunakan Cloudflare itu bagus, tapi pengalaman kami Cloudflare itu masih bisa di bypass. Kalau bisa di bypass, apa gunanya WAF? Karena di dalamnya itu tidak ada yang melindungi. Jadi itu best practice-nya untuk WordPress website security. Oke, next Mas Ridwan. Nah, dari celah-celah yang ada di atas, itu sebenarnya bisa diatasi yang namanya WAF. Nah, di sini eh, ada WAF asli Indonesia, jadi yang buat itu teman-teman dari Indonesia, threat intelligence-nya itu asli Indonesia yang sudah diakui internasional, eh, itu yang namanya Angkasa WAF. Jadi Angkasa WAF itu fungsinya apa? Yang pertama itu adalah intercept web request. Jadi fungsinya itu di depan. Attack attacker atau request web itu masuk ke WAF dulu sebelum masuk atau diteruskan ke server. Jadi fungsinya adalah sebagai pagar untuk tamu itu boleh masuk ke kawasan atau tidak. Jadi WAF itu intinya adalah satpam di depan kompleks yang fungsinya adalah verifikasi. Ini apakah aman requestnya, ini bukan termasuk DDoS, ini bukan termasuk malware, keluar masuknya itu dicek sebelum diperbolehkan masuk atau keluar dari eh, komplek atau server atau web tersebut. Jadi fungsinya itu di depan. Jadi attacker itu tidak direct langsung ke webnya tersebut, tapi yang diserang adalah WAF-nya. Itu fungsi WAF adalah di depan, fungsinya untuk melindungi ketika terjadi diserang. Karena di sini IOWAF itu sudah menggunakan rules yang berdasarkan threat intelligence yang dipunya dan digabungkan dengan ML dan AI. Jadi kita mengtrain ML dan AI yang kita punya, yang selanjutnya digabungkan dengan threat intelligence dan nantinya digunakan untuk rules untuk mengetahui pattern-pattern tertentu. Tentunya request ini ternyata bermasalah atau terindikasi dengan serangan, itu bisa langsung diblok karena setiap sekecil apapun traffic yang masuk ke webnya itu dihalangi oleh WAF-nya. Dan web angkasa itu memblok atau mengallow request. Jadi ketika itu termasuk thread, itu bakal diblok. Jika requestnya aman, bakal dibolehkan masuk ke website. Jadi websitenya aman, yang untuk melakukan verifikasi adalah angkasa. Jadi dari potensi celah keamanan atau potensi keamanan yang ada di atas itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan menggunakan WAF. Jadi eh, teman-teman nggak punya kemampuan untuk analisa ini aman atau tidak pluginnya. Jadi tinggal pasang angkasa di depan atau WAF di depan. WAF-nya ini yang bakal menganalisa ini aman atau tidak request keluar dan masuk dari website tersebut. Next, Mas Ridwan. Nah, apa saja yang diproteksi? Itu dari SQLi, cross scripting, sampai bad IP request. Jadi kita selalu eh, melakukan update tiap hari karena balik lagi untuk attacker itu IP yang digunakan untuk nyerang itu tidak IP-nya sendiri. Dia biasanya nyewa untuk IP-IP tertentu untuk melakukan serangan supaya tidak ketahuan dia IP aslinya berapa. Nah, ini kita selalu update sampai jenis IP tertentu yang ada di dunia dan itu terindikasi dengan bad IP, itu langsung kita update dan ketika ada request dari IP tersebut, walaupun requestnya valid, itu selalu di block. Jadi WAF dari angkasa ini bisa melakukan uh, hampir semua proteksi dan kita bisa ada yang namanya anti bot. Jadi ketika contohnya di situ jadi botnet dan lain-lain untuk melakukan request dari threat intelligence kita itu sudah menganalisa dan mengindikasi bahwa tersebut bot. Jadi di situ langsung di blok karena ketika jenis request yang terindikasi bot itu langsung anti bot protection kita selalu aktif. Dan based on dari KPU, jadi kita pernah dapat case itu dari KPU, ada salah satu yang ngontak
Mas, KPU jebol. Cara untuk nanggulinya kayak gimana? Karena ternyata dulu website KPU itu ternyata bisa DDoS. Cara gampangnya itu ternyata bisa region lock. Jadi yang boleh ngakses itu harus dari negara Indonesia saja. Atau selain negara ini itu tidak boleh ngakses. Itu bisa di-set di region lock. Jadi cara nyetingnya itu cukup mudah. Jadi cukup untuk checklist saja untuk mengaktifkan web angkasa. Jadi tidak perlu ngoding dan lain-lain. Cukup checklist masuk web angkasa, checklist 1, 2, 3, udah webnya itu sudah under proteksi dari angkasa. Jadi cukup melakukan 2 copy paste langkah itu sudah bisa masuk ke web atau WAF angkasa. Jadi caranya sangat mudah karena balik lagi orang Indonesia itu jarang mau yang ribet. Jadi kita buat based on behavior orang Indonesia, WAF-nya itu dibuat sangat mudah. 2 kali copy paste script sudah bisa masuk ke WAF angkasa. Oke, next Mas Ridwan. Jadi dari jenis thread tersebut itu bisa disimpulkan itu biasanya advanced threat limiting untuk DDoS, brute force dan lain-lain itu bisa dilindungi dengan advanced threat limiting. Kemudian sensitive data detection, data keluar masuk contohnya ada indikasi SQL injection. SQL injection yang paling baru, tapi dia punya pattern eh, di situ sebagai SQL injection. Nah, di sini ada rule khusus yang menangani sensitive data detection sehingga data itu tidak bocor. Kemudian kita dilengkapi dengan machine learning dan AI. Jadi kita selalu update dari rules-nya. Rules-nya itu juga bisa di-set. Jadi user itu dengan mudah pengen ngaktifin atau menonaktifkan jenis rules. Kemudian alert juga, kemudian traffic filtering untuk memblok dan mengallow, logging dan monitoring, kita kembangkan sendiri dengan angkasa WAF rule, DDoS protection, serta anomaly detection. Berdasarkan pengalaman, jika di situ tidak ada serangan, kita biasanya itu malah curiga. Karena web yang bagus itu web yang ada jenis serangannya. Kalau tidak ada jenis serangannya, itu biasanya termasuk di anomali yang next-nya bakal men-trigger yang namanya anomaly detection. Next. Oke, next lagi, Mas Ridwan. Nah, ini dashboardnya. Jadi untuk WAF di angkasa itu bisa dilihat dan punya dashboard. Jadi ketika website teman-teman itu sudah di under angkasa WAF, di sini teman-teman bisa melihat untuk webnya tersebut, jenis serangan yang ada di web tersebut apa, jenis serangannya apa, yang nyerang IP-nya berapa, dari negara mana, pada jam berapa, jenis serangannya seperti apa, itu bisa dimonitoring semua. Jadi di sini bisa kelihatan kalau di web-web yang lain itu rata-rata mostly itu tidak punya dashboard untuk mengecek ini benar-benaran aman atau tidak. Tapi di angkasa itu punya dashboard interaktif untuk mengetahui ini jenis serangannya itu apa, walaupun jenis serangannya itu sudah diblok. Jadi tidak masuk ke web, tapi itu sudah terdeteksi di angkasa dan ini ditampilkan jenis serangannya itu seperti apa. Dan itu bisa di-generate reportnya. Oke, next, Mas Ridwan. Nah, mungkin itu sedikit sharing sedikit tentang security di web-web donasi yang mostly menggunakan WordPress dan sedikit cara mengatasinya bisa dengan manual dan bisa menggunakan otomatis yang menggunakan wah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Oke, mantap juga. Aplaus dulu teman-teman buat Mas Ahmad. Terima kasih materinya. Luar biasa. Mas Ahmad, ini Yuk, pertanyaan atau demo dulu, Mas? pertanyaan dulu aja. Oke, pertanyaan dulu aja. Oke, santai dulu ya, teman-teman ya. Buat Mm-mm. teman-teman yang pernah mengalami kasus atau mungkin sekarang lagi ngoprek di websitenya, mungkin bisa info gitu, biar langsung ditanyakan saja langsung ke Mas Ahmad. Monggo. Ini tadi ada pertanyaan ya Oke, di chat ya, tapi kayaknya sudah. ada, masih ada. Itu dari Mas Gilang. Hmm. Nah, yang harus dilakukan itu biasanya
upload dulu ke yang namanya Virus Total Bentuknya itu website, plugin atau Mas? website. Jadi Website, contohnya oke. kalau ada RAR di situ, upload RAR-nya di situ, dan di Hmm, situ bakal nganalisa pluginnya ini aman atau tidak. oke. Itu cara paling awal. Tapi ketika di situ sudah di obfuscate untuk code-nya, bagusnya itu ya tetap menggunakan WAV sehingga untuk code-code yang aneh itu tidak bisa dipanggil dari yang pemilik code-nya. Hmm. Jadi cara paling awalnya itu di-upload dulu ke virus total. Jika aman, install. Jika nggak aman itu mikir ulang. Dan bagusnya webnya itu juga harus diamankan menggunakan WAV. Jadi udah sedikit menjawab ya, Mas Yamgoni Mukhotop. Mas Gilang tadi. Kalau Mas Zamgoni Mukhotob ini Oh bertanya, iya, untuk Mas angkasa Gilang. bentuknya apa? Mas Ahmad, apa gimana Oke, cara mengintegrasikannya gitu? Bentuknya oke. plugin apa gimana? Ini udah pengen Jadi, subscription aja ini. oke. Jadi kalau angkasa itu bentuknya itu web, Mas. Jadi seperti Cloudflare kalau masnya itu menggunakan eh, WAV. Jadi masnya itu login ke angkasa, berarti login ke angkasa.io, kemudian daftar, kemudian login. Nah, di situ daftar di angkasa ketika sudah masuk itu ada step yang perlu dilakukan, dua kali copy paste dan itu sudah webnya itu sudah under angkasa. Jadi itu bentuknya tidak plugin tapi web yang ada firewall itu kan bentuknya di depan. Jadi sebelum attacker atau pengunjung web itu masuk ke web, dia bakal ngelewatin angkasa dulu. Ketika requestnya valid, baru diteruskan ke web atau IP website teman-teman. Jadi fungsinya di depan. Jadi fungsinya kita menfilter. Nah, di situ bentuknya tidak plugin, tapi bentuknya adalah web. Ketika sudah di situ, berarti di depannya itu IP yang bakal diserang atau dihit duluan itu adalah IP angkasa. Baru ketika valid, baru diteruskan ke IP webnya teman-teman. Betul, jadi skripnya itu cukup di copy paste dua kali aja. Nanti ada sedikit demo. Nah, plugin security nanti untuk eh, slide-nya itu juga bakal dibagikan oleh Mas Ridwan. Jadi ini sharing session santai saja. Nanti webnya apa slide-nya itu bakal dibagikan dan tadi sudah ada untuk plugin yang cocok untuk scanning internal. Tadi ada tuh bisa menggunakan eh, WP Scan atau yang lain. Tadi ada salah satunya Hmm. di best practice. Ya, Tuh, ada WordFence, ada eh, WP Scan dan lain-lain. Ada Sukuri. Nah, itu bisa diinstal security plugin. Jadi itu bisa meminimalisir ketika ada plugin-plugin yang sudah diinstal. Jadi pertama itu ditaruh di virus total untuk ngecek ini aman atau tidak. Ketika sudah terinstall, bagusnya adalah menginstal security plugin. Oke, selanjutnya Abdurrahman. Tadi sudah ya. Notif itu biasanya scanning. Jadi ketika ada yang malicious atau sesuatu yang mencurigakan, dia bakal eh, memberitahukan hasil scanannya itu ini plugin aman atau tidak. Dan dari Mas Gilang, betul Mas, untuk webnya itu di virus total untuk ngecek. Jadi bagusnya itu plugin yang sebelum digunakan itu diupload ke situ. Setelah diupload, webnya itu wajib bagusnya itu menggunakan WAV supaya lebih aman. Jadi di internal itu diamanin, tapi dia menggunakan eksternal juga untuk ngamanin. Nah itu bisa menggunakan angkasa, itu advance. Kalau Cloudflare itu biasanya gratisan, kalau yang berbayar itu mahal.
Kalau LAN berbayar itu Cloudflare di 1 juta per site-nya. Dan itu setiap nambah rules itu nambah lagi bayarnya. Kalau angkasa 99.000 per bulan itu sudah bisa dapat semua rules, sudah bisa dapat dashboard webnya. Oke, mungkin sedikit demo lah ya, 5-10 menit cukup. Oke. Boleh Mas, bentar saya stop dulu. Monggo, Mas Ahmad. Nah, ini sudah kelihatan? Kelihatan? Oke, jadi ketika teman-teman sudah daftar di Angkasa, kemudian eh, sudah masuk, jadi sudah daftar dan sudah bisa masuk di web angkasa.io untuk masuknya di konsol.angkasa.io, teman-teman awalnya bakal mendapatkan eh, welcome dashboard itu seperti ini. Kemudian di sini sebelah kiri ada dua, yaitu dashboard dan WAF. Pertama, karena pertama masuk itu adalah di WAF dulu. Di sini ada banyak demo yang sudah disediakan oleh Angkasa. Kita coba masuk di WAF di uh, WAF demo 5.angkasa.io. Jadi untuk konfigurasinya itu seperti ini. Jadi untuk langkah awal, teman-teman cukup men-settingnya itu di page ini saja. Jadi application URL yang pengen diamankan itu apa, kemudian bisa milih WAF region yang pengen diinstal. Ada Singapore Zone, ada Indonesia Zone. Jadi eh, web yang diamankan itu apa dan regionnya ini bisa dipilih. Kemudian teman-teman eh, copy paste yang DNS configuration ini di eh, web yang ngatur di domain teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke web yang ngatur domainnya teman-teman, kemudian DNS configuration-nya ini diganti ini. Dan selanjutnya DNS verification-nya itu copy ini kemudian dipaste ke webnya teman-teman. Kemudian di destination-nya ini adalah IP teman-teman. Ketika sudah di-save, kemudian di test connection dulu, kemudian save, itu sudah under dari Angkasa. Jadi gimana nyeting Angkasa ketika teman-teman sudah masuk dan langganan, cukup di proxy configuration ini website teman-teman sudah under Angkasa. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk nyetingnya cukup di proxy configuration saja. SSL kalau teman-teman sudah punya SSL sendiri bisa masukkan untuk SSL key-nya. Dan di sini teman-teman bisa menceklis. Contohnya teman-teman punya banyak web under Angkasa. Contohnya di IP teman-teman punya server nih. Tadi kan eh, untuk WAF kita punya banyak web di satu server. Nah, ketika satu server ini punya banyak web, di sini ada yang namanya adaptive protection. Adaptive protection ini, jadi satu web diserang, dia bakal membuat proteksi ke web lainnya. Jadi IP nyerang tersebut bakal diblok dan tidak bisa mengakses web satu dan web yang under di web angkasa. Jadi under WAF angkasa itu ketika satu diserang, yang lain juga proteksi. Ini yang namanya adaptive protection rules. Jadi ketika satu diserang, web teman-teman yang masih dalam satu ekosistem angkasa itu langsung update rules sehingga tidak bisa diserang oleh IP dari hacker tersebut. Ini selalu aktif. Kemudian rules dari angkasa ini sangat banyak dan ini bisa teman-teman tinggal on off saja. Ini bisa milih untuk yang proxy only, pasif, dan aktif. Bagusnya itu adalah yang aktif. Jadi semua jenis rules yang ada di angkasa itu diaktifkan sehingga jenis serangan apapun itu bakal diblok. Contohnya 5 kali serangan dalam 1 detik atau 1 menit, jika itu terindikasi DDoS atau brute force itu langsung auto block. Attackernya tidak bisa mengakses web tersebut. Jadi
IP-nya itu bakal dideteksi dan tidak bisa mengakses web-web yang under WAF angkasa. Jadi jangankan untuk brute force, untuk yang lainnya, untuk form dan lain-lain itu sudah bisa ada di angkasa. Jenis serangan SQL injection itu bakal diblok oleh eh, angkasa. Contohnya ketika teman-teman ngakses di demo5.angkasa.io, ini bentuknya web biasa. Di dalamnya itu ada semua jenis vulnerability atau celah keamanan. Tapi ketika under angkasa, semua jenis celah keamanan itu masih ada di webnya, tapi dilindungi dengan angkasa. Sehingga dari attacker itu tidak bisa mengakses celah keamanan. Karena yang diakses pertama adalah angkasa sebagai di depan. Jadi kalaupun ada celah keamanan di belakangnya, itu aman. Jadi di sini paham ya, WAF di depan itu fungsinya adalah verifikasi untuk menentukan ini jenis request aman atau tidak. Kalau aman ini bakal dilanjutkan ke web aslinya, jika tidak aman langsung diblok dan IP-nya itu diblok tidak bisa mengakses lagi. Jadi jangankan brute force dan lain-lain. Satu jenis serangan SQL injection ketika terdeteksi itu langsung auto block dari IP. Jadi tidak akan bisa untuk melakukan serangan ke web under angkasa. Red yang contohnya kita melakukan simulasi persentase aman atau tidak, kita coba di Cloudflare itu di 60% untuk celah keamanannya. Dan untuk angkasa itu di 99,97%. Jadi hampir semua jenis serangan dari, contohnya kita ada 100.000 jenis serangan, kita melakukan jenis serangan itu hampir semuanya itu bisa diblok oleh angkasa. Kemudian ada region lock. Region lock ini bisa tinggal checklist aja negara mana yang boleh akses dan tidak boleh akses. Nah, ini based on case yang ada di KPU. Jadi KPU ternyata bisa diakses dari semua negara. Padahal itu sistemnya adalah lagi pilpres atau pilkada. Nah, teman-teman dari KPU ngontak dan kita punya solusi sederhana. Fungsinya adalah region lock aja. Yang bisa akses adalah region dari Indonesia saja. Seperti itu. Kemudian ada anti bot protection. Jadi ketika di situ terdeteksi botnet dan jenis lainnya, contohnya AI scanning itu terdeteksi sebagai bot dan itu kita sudah menerapkan bot protection. Jadi ketika attacker itu melakukan proses scanning seluruh web di dunia, bot protection ini aktif sehingga web under angkasa itu tidak bisa di-scan. Dan ini juga ada threat limiter. Contohnya, untuk yang boleh ngakses itu dari mana aja itu bisa di setting. Contohnya 10 atau 100.000 request per menit. Ini eh, bisa diatur dari sini. Oke, ini sedikit sedikit demo. Nah, ini contoh demo 6. Ini masih bisa diakses ya. Saya coba terang. Ini di dalamnya itu semua jenis vulnerability itu ada di sini. Jadi mulai SQL injection, kemudian password scanner, brute force dan lain-lain ada di sini. Saya coba serang. Ini saya coba nyerang, tapi nggak saya tampilkan jenis serangannya itu seperti apa. Ini sudah mulai proses nyerang, Langsung lemot deh. langsung lemot. Jadi IP yang digunakan untuk nyerang ini setelah beberapa saat dia tidak bakal bisa mengakses ini. Ketika terjadi indikasi ini jenis serangan,
webnya itu langsung aktif dan web-web di under angkasa, contohnya demo 6, demo 5 itu juga eh, langsung aktif sehingga IP ini juga tidak bisa mengakses yang di demo 5. Jadi web ini tidak bisa diakses dari IP ini. Tapi jika orang lain mengakses web demo 6 itu bisa. Jadi yang diblok oleh eh, angkasa di depan itu adalah IP-nya. Jadi ini tidak bakal bisa mengakses di namanya demo 6. Ini tidak bisa mengakses nih. Sudah langsung auto block karena di sini terindikasi sebagai serangan. Nah, demo 5 ini juga bakal sama karena masih dalam satu ekosistem angkasa. Jadi ketika ada satu serangan, yang lain itu juga bakal sama. Tapi ketika demo 5 dan demo 6 ini diakses dengan IP lain, berarti user biasa ngakses tanpa itu terjadi indikasi serangan, itu bisa diakses secara normal. Jadi ketika terjadi indikasi serangan, WAF ini langsung aktif dan langsung bisa memprotek jenis serangan apapun yang ada eh, di web yang di-attack oleh hacker. Jadi itu sedikit demonya. Jadi web yang ada di demo itu hampir semua jenis vulnerability ada. Ketika under angkasa dia aman. Nah, ketika terjadi notif attack, panduan langkah-langkah mengamankannya itu ada notifnya dan itu langsung auto block, Mas. Jadi usernya itu tidak perlu eh, apa ribet untuk ngecek ini aman atau tidak karena jenis serangannya ke record dan itu langsung diblok oleh angkasa. Jadi Berarti walaupun di situ mm-mm, berarti secara nggak langsung sebenarnya kita tinggal setting sekali tinggal saja duduk terus langsung manis, tinggal tidur ya. betul tinggal duduk manis dan tinggal ngecek aja, oh ini ada serangan atau tidak. Dan jenis serangannya atau jenis lognya itu bisa diintegrasikan dengan Telegram atau WhatsApp. Jadi ada jenis serangan nih brute force itu biasanya langsung ada notif. Jadi ada serangan brute force. Tapi jenis serangan tersebut tidak masuk ke webnya teman-teman. Itu apa eh, notif saja bahwa ada jenis serangan ini yang coba nyerang dan itu sudah diblok oleh angkasa. Seperti itu, Mas. Jadi untuk langkah untuk mengamankannya itu sudah diamankan di angkasa. Mas, ini apa mau nanya Mas Ahmad. Heeh. Kalau ini kan pertanyaannya kan adalah posisinya kita itu masih dalam standby ya belum diserang. Misal nih sebenarnya website kita itu sudah vulnerable ya, sudah vulnerable Mm-mm. terus kita mau pakai angkasa, eh secara nggak langsung itu kan nanti kan sudah diamankan dia nggak bisa masuk. Nah terus untuk Mm-mm. membersihkannya gimana ya? Mungkin masnya ada saran atau ide gitu di angkasa mungkin Oke, ada fitur apa lagi gitu Mas? betul. Kalau angkasa itu kan eh, melindungi sistemnya, walaupun di dalamnya itu ada vulnerability. Hmm. Betul kan? Fungsinya Betul. seperti itu. Jadi dia ngamankan supaya webnya itu tidak ada vulnerability dari luar. Tapi kalau di dalamnya sudah ada vulnerability, langkah untuk ngamaninya atau mereviewnya itu kayak gimana? Nah, salah satu langkahnya itu ada yang namanya vulnerability assessment. Nah, di angkasa juga dalam waktu dekat itu ada yang namanya vulnerability assessment. Jadi scanner. Jadi scanner tinggal masukkan eh, web yang bakal di-scan. Nah, ketika dalam under angkasa, angkasa ini bakal nyekening di dalamnya ini ada vulnerability atau tidak. Itu jika menggunakan vulnerability assessment dari angkasa. Tapi ketika teman-teman pengen manual, install sendiri, juga ada yang ada namanya WP Scan itu bisa, yang ada di slide itu juga bisa. Jadi itu untuk teman-teman secara mandiri nginstal kemudian eh, apa mengetahui di dalam ada vulnerability atau tidak. Jadi nantinya itu bisa menggunakan VA vulnerability assessment di angkasa, bisa juga teman-teman nginstal manual dari plugin-plugin yang biasanya digunakan di web-web yang berbasis
WordPress. Seperti itu Mas Ridwan. Oke, Jadi Mas. baiknya itu tetap dilindungi dari luar, kitanya itu juga aktif. Jadi ketika ada plugin, cara paling awalnya itu adalah dimasukkan ke virus total, itu aman atau tidak. Ketika itu sudah terinstall, bagusnya di-scan. Scan-nya itu bisa menggunakan VA dari angkasa, bisa juga untuk VA yang dilakukan secara install plugin. Kalau dari VA angkasa, karena kita punya threat intelligence yang selain mandiri, kita punya threat intelligence, kita juga menggabungkan threat-threat intelligence yang ada di internasional itu di dalam angkasa. Jadi threat intelligence itu mensupport untuk WAF-nya juga mensupport untuk yang di vulnerability assessment. Vulnerability assessment itu ada yang namanya scanner. Jadi scanner ini biasanya mulai dari web sampai source code di scan. Ini ada yang anomali atau tidak dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu Mas Ridwan. Jadi dari dibungkusnya angkasa supaya aman, di dalamnya itu bisa melakukan vulnerability assessment atau scanner untuk mengetahui source code kita di dalamnya itu ada yang anomali atau tidak, aman atau tidak, seperti itu. Yang lain ini nggak ada suaranya, monggo aja ini Oke, monggo. forum. Ada yang mau open mic? Silahkan. Mas Resa boleh open mic. Eh, Mas Reza, Mas ini Maiswartono rekan-rekan saya ada Mas boleh. Reza, Silahkan. Mas, ini Mas Doni ya? Oke. Mas Doni. Mas Faiz, monggo. Pak Nasir, silahkan. Oke. Mas, misalnya kalau Kita misalnya ada teman kita yang tertarik dari donasi aja, mungkin Masnya ada penawaran khusus gitu Mas untuk teman-teman kita malam ini Mas. betul ada diskon 25% Mas Ridwan. Oh, nah, Jadi, oh iya, belum tahu contoh dashboardnya seperti apa ya? boleh, boleh, boleh Mas, monggo. Oh, Hmm. Boleh nanya Mas, Boleh, boleh. siap-siap. Pak Manahan, silahkan. itu angka satu ada cacingnya juga. Kalau Oh, betul. cacing, cacing. Mm-mm. Di angkasa Nah, gimana, Mas? ini kalaupun ada itu nantinya bakal diamankan sih, Pak. Jadi kita riset 5 tahun itu, jadi tim kita itu dibagi dua. Di sini ada tim saya juga, ada Mas Reza dan Mas Doni. Di tim kami itu ada eh, dibagi dua tim ketika mengerjakan angkasa. Yang satu fokusnya itu untuk defense, yang satu untuk nyerang. Hmm. Jadi yang nyerang ini dia pola pikirnya adalah attacker. Jadi segala sesuatu yang bisa menjadi celah angkasa itu dites. Dan ketika bisa bobol, dia bakal nginfo. Jika bobol, bakal nginfo. Jadi risetnya itu berlangsung dari 5 tahun yang lalu, sehingga berani launching angkasa. Jadi ini cacenya itu ada, tapi sudah diminimalisir supaya tidak menjadi celah keamanan, Pak. Jadi cacenya itu tetap ada, tapi sudah diamankan. Nah, ini contoh dashboardnya. Jadi dengan 99.000 normal per bulan, teman-teman bakal dapat dashboard seperti ini. IP saya Indonesia kedetek. Jadi yang nyerang tadi jenis serangannya itu ada, request per menitnya itu ada, kemudian WAF response statusnya itu ada. Jadi pertama itu masih diokekan, yang lama-lama adalah di respon ini. Jadi ini juga bisa dilihat sampai 90 hari ke belakang itu bisa dilihat. Jenis serangannya apa, kemudian responnya itu seperti apa, jenis eventnya itu seperti apa. Berarti tadi terindikasi dengan DDoS pertama. Berarti pertama DOS dulu, kemudian DDoS, potensi DDoS dari jadi potensi aja itu sudah kedetek, kemudian ketika DDoS itu kedetek lagi, kemudian ini ada
apa jenis serangan untuk masuk ke backup file, kemudian inbound anomali jenis SQL sampai yang lain-lain ini sudah ada di sini semua. Jadi bisa ketahuan nih critical attack-nya berapa, medium, low attack, jenis serangannya itu seperti apa. Ini sudah bisa didapatkan di dashboard angkasa. Jadi ini dashboardnya. Ketika di Cloudflare, apakah ada dashboard seperti ini? Ada. Tapi biasanya di atas 2,5 per bulan. Dan kalau di AWS itu lebih dari 3 juta per bulan untuk dashboard seperti itu. Nah, kalau angkasa 99 normal, berarti ini diskon 25%, itu sudah dapat dashboard seperti itu. Jadi fungsinya itu dengan Cloudflare sama, engine di belakangnya sama, tapi kita tune up supaya lebih oke. Karena balik lagi, untuk semua web di dunia, engine utamanya itu sama. Dan di tim kita, kalau saya kan sertifikasinya itu di Red Team atau Perspective Attacker atau hacker. Di tim kita total ada 50 international certification, kombinasi dari infrastruktur certification, kemudian Blue Team certification, sampai Red Team certification. Jadi kita total ada 50 international certification yang digabungkan untuk menjadi produk angkasa. Jadi masing-masing tim di kami itu punya spesialisasi khusus, ada yang nyerang, ada yang bertahan, ada yang infra, ada yang secure coding itu seperti apa, dan sistemnya sudah microservices untuk menanggulangi satu down dan lain-lain itu sistemnya sudah microservices, dan kita untuk microservices itu sudah menerapkan di sejak tahun 2020 dengan ikut training khusus di Black Hat. Jadi Black Hat itu forum khusus, ada training khusus di mana per tahun itu cuma 20 orang yang ikut training, dan itu biasanya materinya itu tidak ada di dunia, itu masih baru, cuma 20 orang sekali setahun, bayarnya satu training itu satu mobil, dan tim kita ikut 3 training di Black Hat untuk membuat infrastruktur yang paling aman, yang tidak ada materinya itu di luar. Jadi kita perspektifnya itu tidak cuma ngamanin, tapi kita juga sebagai attacker untuk angkasa ini. Gitu, Pak. Luar biasa sekali buat Mas Ahmad dan tim. Terus Mantap. juga Izin Pak, Siap. Duan. Ini izin Pak Ahmad. Maksud saya tadi itu terkait Cloudflare itu ini caching ke website. Maksudnya gini, Speed kan up. iya maksudnya Bukan gini. speed up chatting. Jadi ketika kalau saya selama ini menggunakan Cloudflare tuh kan Cloudflare. termasuk untuk menghemat ini ya si apa namanya untuk menghemat penggunaan resource dari server karena dia Betul. bisa disetting untuk eh Chatting. men- Kan, Pak? Untuk betul. nantinya itu scoring. Scoring Jadi engagement atau tidak. nah kalau saya lebih ke ini beberapa karena saya pernah bikin apa namanya kalau misalnya event gitu kan kita bikin event jadi ketika web web itu di apa namanya landing page untuk menerima itu kan lumayan tinggi. Mm-mm. Ketika servernya kecil bisa. Nah, itu salah satu saya menggunakan cloud. Nah, Fitur yang ingin chatting di Cloudflare ya, Pak. betul. Itu yang ingin saya tanyakan apakah fitur seperti itu ada itu. Kemudian Betul. saya juga sangat apa namanya sangat tertarik sebenarnya menggunakan apa Cloudflare untuk fitur keamanannya karena saya sangat Mm-mm. sangat takut apa namanya dengan serangan-serangan ini karena ketika menggunakan WordPens apa itu sebenarnya kan terbaca tuh serangannya. Mm-mm. Cuma kan tidak apa namanya tidak sebanyak di angkasa kemudian juga harganya kan mahal di Cloudflare juga mahal itu menjadi apa Betul. namanya
ya yang bikin kita maju mundur lah dengan harga Kayak segitu Cloudflare. kan. Nah, Siap. dengan tawaran dari harga angkasanya sebenarnya sangat sangat luar biasa terjangkau sebenarnya kan. Iya. Dan Mungkin kita itu, Pak. nggak terkenal di Indo kok, Pak. Jadi kalau boleh sedikit cerita, selama ini tim kami itu malah banyaknya itu diundang ke forum-forum internasional. Di Indonesia tim kami itu jarang ada yang diundang. Jadi menjawab dari pertanyaan itu, kebetulan fitur tersebut dalam waktu dekat launching, Pak. Jadi web angkasa ini kan sebenarnya baru 1 sampai 2 bulan awal launching. Jadi awalnya itu untuk kebutuhan internal, tapi karena Mas Ridwan itu banyak cerita, ayolah Mas dibuat yang versi rilis untuk umumnya. Jadi kita buat untuk umum dan dalam waktu dekat memang untuk cachingnya itu bakal dirilis, Pak. Kenapa nunggu waktu dekat? Karena sistemnya itu base-nya adalah microservices, Kubernetes, Docker dan lain-lain, sehingga butuh sedikit tweaks atau setting supaya smooth. Karena kan untuk microservices satu service dan lain-lainnya itu saling independen. Nah, itu perlu tweak khusus untuk mempermudah speed up sangat bisa dan itu dalam waktu dekat. Dan balik lagi untuk Cloudflare free-nya itu oke, tapi kita demo juga. Jadi ada salah satu Pemda di Indonesia itu dengan PD kita sudah under Cloudflare. Kemudian ditantang, ini bisa bobol nggak? Kalau bisa, bakal pindah ke angkasa. Jadi eh, min- kita trial ke Pemda tersebut dan Cloudflare itu bisa dibobol Pak, walaupun under workload. Ketika muncul scoring 60% dan 99,97% itu membuktikan bahwa Cloudflare itu walaupun kelihatannya aman, itu masih bisa di bypass. Dan untuk angkasa itu dengan sekitar 100.000 serangan itu masih ada yang lolos karena jenis serangannya itu tidak terdeteksi benar-benar super manual yang namanya APT, Advanced Persistent Threat. Persistent Threat itu biasanya yang digunakan attacker kelas kakap untuk proses serang. Jadi sangat bisa untuk menggantikan Cloudflare dengan target kami memang head to headnya dengan Cloudflare, Pak. Jujur, ketika kita ngebuat challenge dari Mas Ridwan karena yang minta untuk dirilis itu Mas Ridwan supaya semudah Cloudflare tapi lebih murah. Jadi lebih murah, lebih reliable, bisa dimonitoring tapi eh, kalau bisa harga itu jangan di atas 100 lah. Gitu Mas Ridwan katanya. Ya udah kita buat yang mirip dengan Cloudflare, lebih handal, bisa dimonitoring dan kita selalu update untuk security. Jadi kita ada tim khusus yang fungsinya itu testing semua jenis metode, Pak. Ketika ada metode baru, kita ada tim yang fungsinya untuk ngulik itu dan membuat penangkalnya. Jadi kita ngulik itu ada jenis vulnerability baru, kita buat penangkalnya untuk diterapkan di angkasa. Jadi kita dana terbesar itu di R&D untuk web angkasa. Gitu Pak. Jadi bisa diganti Cloudflare? Sangat bisa karena target kita adalah memang untuk mengganti Cloudflare. Karena Cloudflare masih bisa di bypass, terutama orang yang benar-benar di advanced cyber security itu bisa bypass Cloudflare. Jadi ketika under Cloudflare bypass ternyata. Gitu. Nice, nice. Seperti nanti bisa tak buat menu langsung di donasi aja gitu. Hei, Rasa siap. gitu. Nanti mungkin untuk slide-nya dan kupon diskonnya itu nanti via Mas Ridwan saya share ke Mas Ridwan untuk slide ini dan eh,
kuponnya. Oke, siap Mas Ahmad. Terima kasih. Ada lagi rekan-rekan sebelum kita akhiri malam ini, luar biasa ya diskusi kita. Ini nggak cuma hangat tapi panas ini. Berarti sebenarnya untuk masalah si World Fair dengan sebegitu ibaratnya apa Mas kuatnya. Sebenarnya kalau dengan tim Mas Ahmad saya bisa bilang begini ya. Wani piro Mas iki sabobol apa ora gitu ya. Itu untuk riset internal, Mas. Oke oke. Siap. Tidak untuk publik berarti ya. Tidak untuk publik. Oke oke. Makanya ditawari untuk jadi ring satu itu nggak mau karena itu Oke. untuk riset internal, bukan untuk digunakan sesuatu yang nggak bener lah. Siap siap. Alhamdulillah Karena kita. balik lagi, Mhm. 50 international certification itu ya full skill untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Betul, betul. Luar biasa sekali nih tim angkasa ya. Saya sebagai yang ibaratnya apa namanya ya ikut merasakan gitu ya ketika teman-teman pertama kali itu bermain di sana terus berkembang pelan-pelan dan saat ini sudah kelihatan gitu ya wujud aplikasinya itu luar biasa bangga ke teman-teman tinggal nanti saya selaku ibaratnya ya karakter kecil lah dari donasi aja bakal mensupport teman-teman di angkasa kalau buat teman-teman yang pengguna donasi aja nanti butuh apa namanya ya biar gampang koneknya nanti tinggal info ke saya nanti biar saya coba ngobrolin dengan timnya angkasa biar bisa langsung connect itu seperti apa. By the way ini tutorial sudah ada Mas ya manual booknya ya Tutorial harusnya sudah ya. ada di web Oke Angkasa oke di siap. dokumentasi. Jadi itu Oke. entar biar sekalian Mhm. juga. Karena sebagian besar ini teman-teman backgroundnya bukan IT Mas jadi Oke. uh-uh, sebisa mungkin kita memfasilitasi siapapun mereka bisa menggunakan angkasa itu dengan mudah. Nah, ini ada dokumentasi. Jadi ketika Oke. masuk ke angkasa.io, di Hmm. sini ada dokumentasi. Nah, ini bisa langsung nih. Nah, jenis dokumentasi, cara gunainya itu kayak gimana. Jadi angkasa itu apa, bagaimana angkasa bekerja, kemudian setting awalnya itu seperti apa, itu sudah ada di sini. Jadi tinggal ngikutin ini dengan 2 kali copy paste itu seharusnya sudah bisa. Jadi ini nanti di dokumentasi. Jadi masuk ke angkasa.io, kemudian klik yang documentation. Oke. Saya sepertinya ada jadi itu Mas, ada apa? Ada ide kecil menarik nanti mungkin bisa diterapin. Nanti kita habis ini open Zoom sedikit. Siap. Oke, ada lagi teman-teman untuk apa namanya? Berarti izin nanya, kalau Silakan. kita kita sekarang kan menggunakan Cloudflare untuk DNS Mm-mm. manajemennya, berarti dikombinasi aja ya, nggak harus pindah juga kan gitu apa gimana? Iya, rekomendasi bisa kok, Pak. Ah, Oke, berarti bisa Mas Ahmad ya kombinasi ya. Bisa. Oke. Siap, siap. Oke, ada lagi rekan-rekan? Oke. Mungkin ini dulu ya Mm-mm. teman kita malam ini. Semoga sharing-sharing malam ini bisa membuka wawasan kita ya tentang cyber security, khususnya pengamanan website crowdfunding kita agar lebih aman. Karena jangan sampai amanah yang sudah disampaikan, data yang begitu banyak itu hilang begitu saja teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin kita bisa open Izin kamera Mas, dulu. izin Mas. Oke, ada lagi. Ya, izin Oh, untuk Pak Nasir, silakan Pak. ya untuk konsultasi secara kontinu bisa nggak? Konsultasi one on one bisa, Bisa. Mas Ahmad? Bisa. Bisa. Oke. Melalui apa, Mas? By email, by Telegram, by apa? Email bisa nanti nanti saya join ke grupnya Mas Ridwan juga boleh tuh. Oke. Email dan WhatsApp kalau boleh ya. Email boleh, Pak. Nanti Oke. email tadi di slide sudah ada di Mm-mm. BIM Pen Testing. Jadi
Jadi ada dua Pak, pen testing itu untuk nyerangnya, Bang. jadi kita Ya, ada jasa untuk nyerang, dan ini untuk bertahannya, karena requestnya Mas Ridwan jangan cuma nyerang, tapi harus ada yang bertahan. betul sekali. Betul. Jadi imbalnya itu sama antara bim@pentesting.id sama bim@angkasa.io. Nanti Nanti di slide yang dibagikan Mas Ridwan nanti hmm, sudah ada. itu Pak Nasir nanti bakal dibagikan. Teman-teman nanti bisa coba kontak di sana gitu ya, teman-teman ya. Oke, oke, terima Oke, kasih. ya siap. Semoga malam ini kita apa namanya membuka wawasan dan teman makin pede gitu dalam memegang amanah untuk mengelola wisatanya masing-masing seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Ini saya akhiri di menit 21.21 ya, jam 21. Semoga apa yang kita usahakan malam ini, sharing malam ini bisa memberikan ilmu yang baik untuk kita semuanya. Mungkin sebelum saya tutup, kita open kamera dulu, kita bisa apa namanya screenshot. Ini selamat untuk angkasa yang sudah mengudara seperti namanya angkasa. Semoga kita, saya sendiri sebagai warga Indonesia sangat bangga gitu ya. Kita punya tim yang defense-nya ada, tim yang nyerang juga ada. Ini kita bisa menjadi saksi ya buat teman-teman angkasa bisa sukses di masa depan. Oke, ada lagi yang mau Hmm. open kamera? Oke, semua sebentar saya satu dua tiga, cheese. Oke, sekali lagi sebentar saya pakai mode galeri. Satu, dua, tiga, CA. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat Terima selalu kasih. buat kita semuanya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran, kesehatan semuanya. Oke, thank you Amin. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Waalaikumsalam jika ada salah warahmatullahi kata. Assalamualaikum. wabarakatuh. Ya.